Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Faiza selaku Sales Engineer dari PT Yonet Infomedia yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, PT Yonet Infomedia akan membawakan topik yaitu What New in ArcGIS Pro 3.7, di mana nantinya kita akan membahas berbagai update serta fitur terbaru yang hadir pada ArcGIS Pro 3.7, yang dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi workflow, analisis, dan pengolahan data GIS. Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam ini kami berharap materi yang disampaikan nanti dapat memberikan jawaban bagi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada webinar kali ini telah bergabung bersama kita selaku pembicara yaitu Ibu Alfaira Nabila selaku GIS Engineer yang sudah ahli pada bidangnya. Selamat pagi Ibu Alfaira. Baik, halo selamat pagi Mbak Salsa dan para Bapak Ibu peserta webinar. Baik, selamat pagi Ibu Alfaira. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita saksikan terlebih dahulu video safety induction sebagai bentuk komitmen kami terhadap keselamatan dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Selamat bergabung pada kegiatan daring hari ini. Sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, mari kita memperhatikan safety induction dalam kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal berikut. Posisi duduk ergonomis. Pastikan posisi duduk secara ergonomis. Di antaranya, pilih kursi dengan sandaran punggung, duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard dan tidak menggantung, leher tidak menunduk. Pencahayaan. Atur pencahayaan pada perangkat dan jarak monitor agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi mata dan mata lelah. Koneksi internet. Pastikan koneksi internet, Wi-Fi, atau paket data dalam keadaan stabil. Kebisingan. Gunakan earphone atau headphone untuk meredam kebisingan dengan volume yang wajar dan pastikan handphone dalam keadaan silent agar tidak mengganggu. Bahaya elektrikal. Waspadai potensi bahaya listrik. Sebelum beraktivitas, pastikan kabel charger, stop kontak, dan perangkat Anda dalam kondisi baik. Jauhkan air atau minuman dari sumber listrik untuk menghindari risiko tumpah, tersengat, atau korsleting. Aturan 20-20-20. Gunakan aturan 20-20-20 setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau 6 meter, lalu istirahatkan diri Anda selama 20 detik. Peregangan. Lakukan peregangan pada bagian bahu, bagian leher, dan pada bagian pergelangan tangan. Kenali tanda bahaya. Pastikan Anda mengenali suara tanda alarm bahaya di sekitar Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, segera evakuasikan diri Anda ke titik kumpul atau assembly point di sekitar lokasi Anda. Ikuti aturan tim tanggap darurat yang sedang bertugas menuju titik kumpul atau assembly point. Hindari aktivitas berbahaya, seperti mengemudi saat rapat daring. Konsultasi ke dokter. Apabila mengalami kondisi tidak nyaman pada tubuh setelah kegiatan daring, segera konsultasikan diri Anda ke dokter. Berkegiatan secara daring kini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Karena itu, mari tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan agar produktivitas serta performa kerja tetap optimal. Selamat mengikuti kegiatan secara daring.
Demikian video safety induction yang telah disaksikan bersama. Dan untuk selanjutnya kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenal lebih dekat PT Gonet Infomedia melalui video company profile kami yang akan ditayangkan sebagai berikut. Untuk operator dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video company profile kami. Apabila Bapak dan Ibu maupun rekan-rekan sekalian memiliki kebutuhan terkait software, layanan maupun solusi geospasial, jangan ragu untuk menghubungi kami. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website kami di www.geonet.co.id. Kami akan dengan senang hati membantu kebutuhan geospasial Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di fitur chat box. Sebagai informasi, di akhir sesi nanti akan ada pengisian kuesioner. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut sebagai masukan bagi kami ke depannya. Baiklah, jika sudah cukup jelas, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan sesi ini kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Alfaira Nabila. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk saja ke materi pada webinar pagi ini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada sesi webinar kali ini, sesuai judulnya, kita akan membahas beberapa update terbaru di ArcGIS Pro versi 3.7. Namun sebelum masuk ke sana, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya angkat terlebih dahulu gitu. Di awal ini, oke baik, saya lanjutkan gitu ya. Ada satu hal yang ingin saya angkat terlebih dahulu, yaitu kenapa
Bapak Ibu harus segera beralih ke ArcGIS Pro gitu ya. Karena mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang belum sepenuhnya pindah gitu atau mungkin bahkan masih nyaman di ArcGIS Desktop yang lama gitu ya. Tapi kalau kita lihat seberapa jauh ArcGIS Pro sekarang berkembang gitu ya, rasanya ini mungkin jadi momen yang bisa kita pertimbangkan lagi gitu ya. Setidaknya kalau dari saya gitu, ada 4 alasan yang cukup kuat kenapa kita bisa nih mulai untuk berpindah gitu. Nah, yang pertama ini dari segi tampilan gitu ya. ArcGIS Pro sendiri punya tampilan ribbon yang lebih terorganisir gitu ya, seperti pada gambar ini. Di mana ArcGIS Pro itu memiliki navigasi yang lebih mudah karena semua tools itu tersusun rapi dalam tab yang jelas gitu ya. Tidak tersebar seperti toolbar pada ArcMap gitu ya, toolbar yang tersebar kecil-kecil gitu. Jadi ini memudahkan kita saat bekerja dengan ArcGIS Pro seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ArcGIS Pro ini kita bisa melakukan analisis 2D dan 3D dalam satu tampilan gitu ya, atau dalam satu aplikasi aja gitu. Karena sebelumnya di ArcGIS Desktop kita punya 4 aplikasi terpisah gitu, seperti ArcMap untuk map, ArcScene, ArcGlobe untuk 3D, ArcCatalog untuk data management gitu. Dan sekarang ArcGIS Pro ini hadir sebagai penyatuan dari 4 aplikasi terpisah tersebut gitu, menjadi satu project yang terintegrasi. Lalu alasan selanjutnya adalah dari ArcGIS Pro ini kita bisa sharing langsung ke platform online gitu ya, yang kita punya gitu. Dan ini bisa di-share sebagai map atau layer terpisah gitu ya. Jadi ada misalnya sebagai web layer, web map, ataupun web scene gitu. Dan ini bisa langsung dilakukan dari dalam aplikasi ArcGIS Pro itu sendiri. Lalu alasan selanjutnya adalah ArcGIS Pro ini sudah terintegrasi dengan ArcGIS Online dan ArcGIS Enterprise gitu. ArcGIS Enterprise. Jadi kalau kita punya beberapa portal itu bisa kita kelola gitu dari satu aplikasi ArcGIS Pro ini tanpa perlu berpindah-pindah platform gitu. Nah, keempat alasan tadi ya bukan sesuatu yang berhenti berkembang gitu ya. Dari situ Esri pun terus melakukan update secara rutin. Hingga saat ini ArcGIS Pro sudah sampai di versi 3.7. ArcGIS Pro sendiri rilis di 2015 gitu ya. Dan dari situ Esri terus update sampai sekarang sudah di versi terbarunya di versi 3.7. Dan di tiap versi ini selalu ada yang ditambahkan, diperbaiki, dan juga disempurnakan. Seperti itu. Nah, di versi 3.7 ini ada beberapa update yang cukup menarik nih buat kita bahas gitu ya. Nah, di sini saya menyebutnya sebagai highlighted feature gitu ya, karena ini fitur-fitur yang menurut saya unik dan menarik gitu untuk kita bahas di sini, yaitu ada custom toolbar, analyze map performance, extract scan lines and polygons, geoprocessing history description, semantic search for symbols, layer visibility override, dan juga GeoAI embeddings. Oke, untuk fitur yang pertama, ini ada custom toolbar gitu ya. Jadi di ArcGIS Pro itu pengguna nanti bisa membuat toolbar khusus yang muncul pada view tertentu gitu ya. View di sini bisa map view, table view, atau layout view gitu. Dan fitur ini memungkinkan kita bisa bekerja dengan workspace yang lebih bersih gitu ya. Karena kita bisa menentukan nih kira-kira workflow atau function apa aja gitu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing project yang sedang dikerjakan gitu. Nah, ini untuk yang saya tampilkan di sini adalah contohnya dari map view gitu ya. Jadi kalau kita buka ArcGIS Pro, lalu kita membuka salah satu mapnya, di sini akan muncul gitu ya judul map kita, dan juga di sini masih kosong gitu karena kita belum membuat custom toolbarnya nih. Nah, gimana sih cara buatnya? Nah, cara buatnya kita bisa klik kanan dari map tadi, lalu di sini akan muncul customize map toolbars gitu. Ini
fitur terbarunya. Dan di sini kita bisa menambahkan gitu ya, toolbar baru, kita bisa ngisi sesuai nama yang kita inginkan gitu. Misalnya kita isi sesuai project yang lagi kita kerjakan. Di sini saya contoh sedang mengerjakan tracing gitu ya. Jadi saya isi dengan trace network. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan nih comments atau perintahnya tuh apa aja gitu. Nah, perintah di sini isinya ya tools dan function yang ingin kita taruh di map kita gitu. Dan ini disesuaikan dengan project yang tadi kita kerjakan, yaitu project tracing seperti itu. Jadi di sini perintahnya ada trace, ada utility network gitu. Nah, ini adalah tampilan setelah kita tambahkan gitu ya. Jadi dia akan muncul di bagian atas dulu nih, di awal itu. Atau di bawah judul mapnya gitu. Kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Nah, untuk toolbar ini bisa kita sembunyikan apabila mungkin kita sudah tidak menggunakan itu gitu. Atau kita mau menggunakan custom toolbar yang lain gitu ya. Dan kita juga bisa mengatur posisinya. Jadi tadi kan di awal dia di atas gitu ya. Sebenarnya bisa kita ganti di kanan, bawah, atau di kiri gitu. Nah, kita bisa buat beberapa toolbar gitu di map view ini. Jadi ketika toolbar itu sudah masuk, itu akan ada listnya seperti ini dan ini bisa kita aktifkan dan nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan project yang sedang kita kerjakan. Mungkin saya tunjukkan sedikit ya untuk ini. Itu letaknya ada di sini. Ya, ini ada customize map toolbars gitu ya. Ini kita bisa tambahkan gitu. Misalnya kita coba contoh yang tadi ada trace network. Nah, sini kita bisa tambahkan perintahnya gitu. Kita search aja langsung trace. Misalnya ini. Oke. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mengaktifkan toolbar yang lain, kita juga bisa lihat dari map toolbars ini. Karena tadi kita sudah menambahkan yang trace network, dia akan checklist dan juga kalau kita menambahkan yang editing, kita bisa aktifkan gitu. Dan dia akan muncul di map kita. Kurang lebih seperti itu untuk fitur custom toolbar. Lalu untuk selanjutnya ada Analyze Map Performance gitu. Jadi di ArcGIS Pro versi 3.7 ini menghadirkan pane baru gitu, namanya Analyze Map, yang dimana ini fungsinya itu untuk mengidentifikasi layer mana sih yang paling membebani performa peta itu. Dan juga dari informasi hasil Analyze Map ini, pengguna bisa mengambil tindakan yang tepat gitu ya, agar peta bisa berjalan lebih lancar gitu. Nah, di Analyze Map ini ketika kita klik itu akan muncul message dan draw matrix gitu. Nah, di message sendiri ini ada error, warning, dan message yang mendeteksi potensi masalah performa dan juga konfigurasi layer pada map gitu. Mungkin ini fungsinya buat ngecek kondisi map gitu ya. Terus selanjutnya ini ada draw matrix. Nah, draw matrix ini menampilkan rincian performa map per layer berupa waktu yang dibutuhkan dan juga jumlah fitur yang diproses di setiap tahap rendering atau tahap drawing gitu ya istilahnya di ArcGIS, sehingga kita tahu layer mana yang memperlambat map ini untuk drawing atau tampil gitu di map kita. Jadi sebenarnya analyze map ini fungsinya buat ngecek kondisi map kita dari sisi performa gitu. Misalnya kalau kita mau publish gitu. Nah, kita bisa tahu duluan nih ada potensi masalah atau enggak di map yang kita punya gitu. Untuk analyze map ini saya tunjukkan sedikit ya mungkin di ArcGIS itu. Nah, ini saya punya data yang cukup kompleks ya. Ini ada data-data places, ada label-labelnya juga. Nah, ini saya sudah coba terlebih dahulu karena jadi analyze map itu ada di bagian map, lalu klik kanan nih ada analyze map dan dia akan muncul pane baru di sini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sudah pakai ArcGIS Pro cukup familiar dengan tampilan mau publish gitu ya. Nah, ini mirip sebenarnya dengan tampilan kalau kita mau publish gitu.
Nah, ini akan muncul beberapa pesannya gitu ya. Dan juga untuk draw matrix di sini akan terlihat beberapa aspek gitu ya. Ada geografi, selection, dan labeling gitu. Karena di sini dan yang tampil di sini adalah sesuai data yang kita tampilkan gitu. Misalnya di sini geografi. Geografi ini dari segi semua datanya gitu. Ya berapa jumlah fiturnya, lalu simbol-simbolnya gitu. Lalu di sini ada selection. Selection ini untuk menganalisis data yang kita select gitu. Nah, di sini kan saya menyeleksi beberapa ya, ada 618 fitur gitu. Dan di sini juga terbaca future prosesnya 618 gitu. Lalu selanjutnya ada labeling. Labeling ini adalah khusus untuk data yang ada namanya gitu ya, ada labelnya gitu. Seperti yang tulisan-tulisan ini ya, kan places gitu. Jadi ini nama-nama tempat. Misalnya di sini ada warteg ini. Nah, ini bisa menganalisis berapa fitur yang terproses, fitur yang punya labeling terproses, dan juga waktunya gitu. Seberapa lama dia drawing di map kita. Oke. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah extract scan polygons and lines gitu. Jadi di versi terbaru ini ArcGIS Pro menghadirkan 2 tool baru gitu ya, yang dapat mengekstrak fitur vektor secara otomatis dari citra peta dalam format gambar. Itu bisa JPG, PNG, atau PDF gitu. Dan proses digitasi manual itu bisa kita singkat dengan tools ini gitu. Jadi ini bisa cukup menghemat waktu secara signifikan seperti itu. Nah, di sini yang saya tampilkan contoh dari poligon gitu ya. Jadi, peta yang akan di-scan dengan tools tadi itu bisa kita klasifikasikan dulu menjadi 2 kelas gitu, sehingga menghasilkan nilai raster yang memiliki background dan foreground, atau bisa dibilang background ini yang bukan poligon dan foreground ini nilai yang bukan foreground ini nilai yang poligon gitu. Jadi kita bisa membedakan dulu, membersihkan dulu data raster kita untuk didefinisikan mana yang poligon dan mana yang bukan gitu. Setelah itu, data tersebut kita masukkan ke dalam tools-nya, dan di sini sebagai input kita masukkan, dan di sini juga ada foreground value yang dimana kita bisa memasukkan nilai poligon tadi gitu, nilai yang mewakilkan poligon tadi. Karena tadi di sini yang merepresentasikan poligon adalah 2, jadi kita memasukkan di sini nilai 2 gitu. Dan ini adalah hasil dari extract scan-nya. Dia berbentuk feature class seperti itu. Nah, ini saya ada contohnya gitu ya. Ini data input untuk peta yang aslinya gitu. Lalu kita lakukan pre-processing, di mana sudah kita bersihkan, sudah kita klasifikasikan menjadi 2 nilai tadi gitu ya. Kita masukkan ke dalam tools-nya gitu. Dan kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Itu ya. Ini feature polygon gitu. Dan ini dalam format vektor. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di sini saya ada sedikit perbandingannya ya, kalau mungkin bisa dilihat di layar gitu. Ini untuk yang kiri ini raster yang sudah kita bersihkan, lalu kita proses di tools, dan ini adalah hasil poligonnya seperti itu. Nah, ini kan yang poligon ya. Namun untuk yang line, untuk extract scan line, ini untuk prosesnya itu sebenarnya sama gitu. Mulai dari input, parameter, alurnya. Di tools geoprocessing-nya itu identik gitu. Tapi yang membedakan hanyalah hasilnya gitu ya. Sesuai namanya, extract scan line berarti hasilnya garis seperti itu. Dan ini untuk contoh yang polygon gitu. Berarti kalau yang garis dia berbentuk polyline seperti itu. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada geoprocessing history description gitu ya. Jadi
di ArcGIS Pro terbaru ini setiap proses geoprocessing yang pernah dijalankan gitu ya, itu bisa dikasih catatan gitu atau deskripsi secara manual gitu ya. Mungkin fitur ini bisa memudahkan kita buat dokumentasi gitu atau membantu pengguna kalau misalnya history geoprocessing itu mau kita gunakan lagi gitu. Jadi kita tahu nih konteksnya di geoprocessing itu kita sebenarnya ngolah apa sih gitu kan. Nah, mungkin kalau nanti saya perlihatkan gitu ya, dari history pane ini akan muncul beberapa geoprocessing yang sudah kita lakukan gitu ya, dan di bagian atas ini di bawah search bar itu ada logo pensil gitu ya. Itu kita bisa klik untuk menambahkan deskripsi geoprocessingnya gitu. Dan ini bisa kita tambahkan sesuai konteks gitu atau deskripsi yang kita mau gitu. Oke, mungkin saya perlihatkan sedikit ya di sini. Nah, di sini saya sudah ada contoh beberapa geoprocessing yang saya lakukan gitu kemarin-kemarin. Kita bisa klik satu atau lebih gitu dari history geoprocessing yang mau kita kasih keterangan gitu. Misalnya di sini saya contohkan yang export features gitu ya. Ini kita klik edit description, kita bisa tambahkan keterangan yang kita mau gitu. Misalnya di sini saya melakukan export data baru. Nah, nanti akan muncul tampilan di sini. Untuk proses ini masih manual gitu ya. Jadi mungkin sudah membantu, cuman untuk workflow-nya tetap harus kita tambahkan satu-satu gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih kalau misal nanti besok mau pakai lagi tools-nya, itu sudah ada keterangannya gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah semantic search for symbols gitu. Jadi di ArcGIS Pro itu pengguna dapat mencari simbol peta menggunakan kata kunci dalam bahasa natural gitu. Dan ini kita nggak perlu menelusuri semua katalog. Dan kita bisa masukkan aja nih kata kunci yang kita mau gitu. Dan nanti akan muncul simbol-simbol yang relevan gitu ya. Mungkin untuk contohnya di sini. Jadi semantic search ini membantu kita untuk yang mungkin tidak hafal nih dengan nama persisnya gitu. Dia beda dengan kalau kita Ctrl F gitu ya. Ctrl F kan kita nyari misalnya bangunan, dia akan mencari yang benar-benar identik bangunan gitu. Tapi kalau semantic search ini dia itu mencari kata-kata, dia itu mencari hasil yang mirip juga gitu dengan kata-kata yang kita masukkan. Misalnya di sini saya coba mencari tanah gitu ya. Di sini muncul juga yang lain gitu. Ada building footprint, commercial, cultural, karena mungkin hal-hal yang muncul ini hal-hal yang relevan dengan kata kunci tanah tersebut. Dan juga untuk yang jalan gitu ya. Ini bisa terlihat ketika saya cari jalan, ini ada banyak nih, ada highway, major road, limited access gitu. Dan misalnya untuk yang simbol-simbol titik nih mungkin ya, yang kalau Bapak Ibu mau bikin peta tematik dengan tema-tema tertentu gitu, nyari kata kuncinya biar langsung pas atau cocok gitu ya dengan informasi petanya. Misalnya contohnya saya nyari hunian manusia gitu. Nah ini langsung ketemu banyak, ada misalnya grocery store, terus ada house gitu ya, lalu ada landmark juga gitu. Dan ini adalah hal-hal yang relevan gitu atau berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan, yaitu hunian manusia. Nah, sebenarnya untuk semantic search ini tidak hanya untuk pencarian simbol gitu ya. Di ArcGIS Pro sendiri ini sudah digunakan untuk geoprocessing, properti, dan juga model builder gitu. Tapi untuk pembahasan kali ini kita nggak masuk ke sana gitu ya. Jadi yang penting kita tahu gitu bahwa Esri ini lagi mendorong pencarian yang lebih pinter gitu, lebih natural di seluruh bagian aplikasinya seperti itu.
Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu layer visibility override. Nah, sebenarnya fitur ini cukup berasa mungkin ya buat Bapak Ibu atau pengguna di sini yang banyak bekerja dengan layout gitu, membuat layout peta gitu. Karena di sini kemampuan di sini adalah setiap map frame dalam satu layout kini dapat memiliki pengaturan visibilitas layer yang berbeda gitu ya, meskipun merujuk ke map yang sama. Jadi ketika kita membuat peta dalam layout view, itu kita nggak perlu lagi menduplikat map gitu. Nah, mungkin biasanya kan kita kalau mau bikin peta di layout view, kita tuh harus ngatur dari map view-nya gitu kan. Entah atur mungkin simbologinya atau atur ini dinyalain atau dimatiin gitu. Nah, tapi dengan override layer visibility ini kita bisa berkuasa penuh gitu di layout view. Jadi kita udah nggak perlu lagi bolak-balik ke map view-nya gitu. Kita bisa fokus di layout view-nya aja gitu. Jadi tinggal kita aktifkan. Nah, contohnya di sini saya punya map view dengan layer NDVI 2019 dan 2020 ini saya matikan gitu ya. Tapi di layout view ini tidak akan terpengaruh apabila override layer visibility ini kita aktifkan gitu. Jadi kita bisa atur visibility atau mana sih yang mau kelihatan, mana yang mau nggak kelihatan itu cukup di layout view-nya aja. Kita nggak perlu bolak-balik lagi gitu. Dan ini diatur ada di content pane-nya gitu ya, di layout view seperti ini. Mungkin saya tunjukkan sedikit ya, biar ada bayangan gitu. Nah, ini contoh map yang saya punya gitu ya. Ini map view-nya dan ini layout view-nya gitu. Di map view-nya di sini layer saya masih mati gitu ya. Kalau saya nyalakan layout view-nya akan ikut nyala gitu. Karena visibility override-nya masih belum aktif. Tapi kalau misalnya kita aktifkan, nah ini ada logo panah gini ya. Ini kalau kita aktifkan, dia tidak akan terpengaruh dan bisa kita kontrol dari sini juga. Gitu. Oke, mungkin saya aktifkan untuk yang 2 map ya, karena di sini ada 2, ada NDVI 2020 dan NDVI 2019 gitu. Oke, untuk memastikan ini udah aktif atau belum sih gitu, ini kita bisa cek juga di properties gitu. Nah, kalau sudah terchecklist seperti ini artinya sudah aktif override layer-nya. Jadi kita bisa atur mana yang mau dimunculkan gitu. Misalnya di sini judulnya NDVI 2020, berarti saya munculkan hanya yang 2020 saja gitu. Dan untuk yang 2019, begitupun, jadi saya hanya munculkan yang 2019 saja. Dan ini tidak terpengaruh lagi dengan map view-nya. Jadi apapun yang tertampil di map view, kalau kita sudah nyalakan override tadi, itu tidak akan berpengaruh di layout-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu untuk fitur yang terakhir ya, saya rasa ini, yaitu GeoAI Embeddings gitu. Fitur ini memungkinkan data spasial yang kita punya itu direpresentasikan sebagai vektor dari hasil pembacaan model AI. Dan hasil ini bisa kita gunakan untuk mencari kemiripan gitu ya antar fitur secara otomatis gitu. Jadi sudah tidak bergantung pada atribut, tapi bisa kita definisikan dulu di awal dan nanti AI ini akan mencari sesuai karakteristiknya seperti. Nah, mungkin saya tunjukkan dari video dulu ya. Jadi di GeoAI embedding ini ada toolbox baru, embedding based analysis ya. Dia di dalam GeoAI tools. Dan untuk melakukan analisis ini kita perlu membuat yang namanya embedding layer terlebih dahulu. Dan ini kita buat di generate embedding using AI models dengan deep learning model yang dirancang khusus untuk semantic embeddings dari data spasial yang kita punya. Nah, jadi di videonya di sini saya memasukkan inputnya yaitu data Citra Purwakarta yang saya punya. Lalu di sini ada batch size dan juga grid size-nya gitu ya. Jadi hasil dari embedding ini berupa grid gitu ya. Dan ini bisa kita atur gridnya.
untuk satuan dari grid-nya sendiri ini meter gitu ya. Jadi kalau saran dari saya sih mungkin grid size-nya bisa disamakan dengan data inputnya gitu. Supaya untuk pencarian kemiripannya nanti bisa lebih akurat gitu. Oke, nah nanti kurang lebih hasilnya jaring-jaring seperti ini gitu ya. Lalu untuk selanjutnya masih di toolbox yang sama gitu ya. Di sini kita akan mencari kemiripan dengan embedding layer yang sudah jadi tadi di tools find similar feature using embeddings gitu. Nah, untuk di video ini saya contohkan mencari bangunan gitu ya. Jadi karakteristik yang berusaha dikenali oleh AI ini adalah bangunan-bangunan yang sudah saya definisikan gitu di awal. Oke. Mungkin kalau di video, nah ini kita masukkan embedding layer-nya yang tadi ya hasil generate, lalu dari feature ini kita bisa definisikan dulu nih karakternya. Misal saya mau nyari bangunan, berarti saya contohin dulu nih. Gitu. Oh, ini bangunan yang seperti ini gitu. Jadi ketika dia memproses untuk mencari mana aja yang mirip gitu di dalam data saya, nah dia bisa langsung memperlihatkan gitu. Ini adalah sebaran bangunan atau sebaran karakteristik yang sudah saya definisikan gitu di awal. Oke, saya tunjukkan sedikit ya. Nah, di sini saya sudah punya embedding layer tadi gitu yang sudah saya buat. Untuk find similar dia ada di GeoAI Tools, lalu ada embedding based analysis dan juga ada find similar feature gitu. Oke, bisa ditunggu. Nah, ini untuk embedding features inputnya kita masukkan hasil generate tadi gitu ya. Dan untuk query-nya kita bisa buat beberapa contoh gitu kali ya mungkin. Sebentar. Oke, untuk prosesnya ini memang cukup lama gitu ya, karena kalau kita bekerja dengan AI butuh proses yang agak berat gitu. Oke, mungkin sambil menunggu, sebenarnya untuk find similar ini selain di toolbox-nya gitu ya, kalau mungkin Bapak Ibu mau melakukan analisis yang cepat gitu, itu bisa juga dari menu ini, analisis, lalu embeddings, dan ada find similar juga. Oke, ini kita ganti ya mungkin simbologinya supaya terlihat. Kita ganti warna kuning. Lebih hasilnya jadi seperti ini. Dia akan mencari mana sih objek-objek yang mirip gitu yang sudah saya definisikan di awal tadi. Ini kan tadi saya nyari bangunan, jadi ini hasilnya akan mencari mana sih yang mirip dengan bangunan yang saya contohkan di awal gitu. Nah, tapi kalau misalnya dirasa dengan toolbox ini berat gitu ya, seperti yang tadi saya lakukan, loadingnya agak lama, Bapak Ibu juga bisa melakukan analisis yang secara cepat gitu ya, on the fly dari menu analisis ini, lalu ada embeddings di sini. Kita juga bisa find similar dengan proses yang sama seperti pakai toolbox gitu ya. Jadi kita bisa masukkan embedding layers-nya ini sama dari hasil generate tadi. Oke,
Lalu kita bisa select juga nih di awal buat definisiin objek yang kita mau cari gitu kemiripannya. Kita mungkin coba lagi ya sama dengan bangunan gitu. Kita bisa langsung klik find similar. Nah, dia bisa langsung mencari mana nih objek yang mirip gitu dengan contoh awal yang sudah saya definisikan. Untuk yang dengan menu ini itu tergantung dari extend gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau find similar full satu citra kita bisa buka extend yang full, dan kalau kita klik lagi, kita lakukan ulang, dia akan mencari lagi gitu sesuai extend yang kita tampilkan. Seperti itu. Dan ini bisa dilakukan berulang kali gitu ya kalau misal butuh analisis yang cepat. Jadi bisa dilakukan beberapa kali, dan juga ini juga bisa diekspor gitu apabila hasilnya memang dibutuhkan. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau di video ya kurang lebih sama seperti yang tadi saya perlihatkan gitu ya di aplikasi. Oke. Nah, itu tadi adalah fitur terakhir yang kita bahas di sini. Dan fitur-fitur yang tadi sudah kita bahas itu adalah beberapa fitur update gitu ya yang ada di ArcGIS Pro versi 3.7 ini. Sebenarnya masih banyak lagi gitu update lainnya gitu, cuman bisa kita bahas satu persatu gitu ya di sini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin explore lebih detail, semuanya sudah terdokumentasi lengkap di web resmi dari Esri gitu. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama ya sekilas di sini ada apa saja update barunya gitu ya. Ini mungkin ada video yang nanti bisa Bapak Ibu tonton masing-masing gitu ya untuk memahami setiap update-update-nya gitu. Mungkin ini beberapa highlight yang tadi highlight feature update yang sudah saya perlihatkan juga gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu. Dan update ini juga ada untuk tiap extension gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk detailnya nanti bisa dieksplor masing-masing gitu ya Bapak Ibu untuk update-nya. Mungkin ada update-update lain yang menarik perhatian juga seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Salsa selaku host webinar pagi ini. Baik, terima kasih Mbak Alfaira, menarik sekali materi yang disampaikan. Ini langsung saja kali ya kita buka sesi tanya jawabnya. Jadi apabila dari Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan dapat dituliskan di dalam chat box untuk pertanyaannya. Gitu. Mungkin sambil menunggu semua pertanyaannya terkumpul, saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa akan terdapat form kuesioner. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu sejenak mengisi kuesioner tersebut. Di mana nantinya saran dan masukan Bapak dan Ibu dapat menjadi masukan bagi kami agar pelaksanaan webinar GeoNet menjadi lebih baik ke depannya. Oke, ini ada pertanyaan. Sudah mulai ada pertanyaan dari Bapak Dani. Mungkin juga kita akan kumpulkan terlebih dahulu kali ya pertanyaannya. Nanti akan saya tanyakan satu-satu ke Mbak Alfaira. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat box. Oke. Untuk pertanyaannya, pada tool extract scan polygon hampir mirip dengan ArcMap, yaitu tools ArcScan gitu.
perbedaannya apa gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya itu kalau di ArcMap itu dia masih manual tracing gitu ya, atau uh, masih tahap vektorisasi gitu. Tapi kalau yang di extract scan polygons ini dia berbasis machine learning seperti itu. Dan untuk yang di ArcGIS Pro ini lebih automated gitu, lebih terotomatisasi dan juga dia bisa lebih fleksibel gitu karena bisa langsung scan dari raster yang kita punya. Ya, mungkin itu jawaban pertanyaan pertama. Oke, ada masuk lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Firdaus. Untuk Mbak Alvera, untuk selection similar, apakah bisa dengan menentukan warna outline polygon atau polyline yang diinginkan? Gitu. Untuk Mbak Alvera mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Daus. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Firdaus ya, selection similar ini maksudnya hasilnya atau bagaimana ya Pak? Karena kalau yang saya tangkap ini kan hasilnya. Jadi dari hasil kita sudah mencari objek-objek yang similar, ini bisa kita ubah gitu untuk warna outline dari polygon atau polyline hasil dari processingnya, baik itu yang menggunakan toolbox maupun tadi yang quick analysis dari menu analisis yang di atas gitu. Jadi bisa kita tentukan dengan warna yang kita inginkan. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Alfaira. Mungkin semoga jawabannya dapat terjawab dari pertanyaan Bapak Firdaus gitu ya. Ini aku juga mau nanya menyambung pertanyaan dari rekan-rekan juga. Untuk tool extract scan polygon dan lines ini kan cukup menarik ya. Tools itu tuh maksudnya bagaimana? Apakah kita perlu digitasi manual atau bagaimana? Oke, baik. Mbak Salsa tadi menanyakan tentang extract scan polygons tool ya gitu. Jadi ini kan sebenarnya ada 2 tools ya Mbak, ada yang untuk lines dan polygon gitu. Dan ini tools ini sebenarnya berjalan untuk menghasilkan fitur dari map image yang ter-scan gitu. Jadi ini mengurangi kebutuhan digitasi manual gitu. Kalau tadi tanya apakah kita masih perlu digitasi manual, itu harusnya dengan tools ini kita sudah nggak perlu ya, karena prosesnya sudah otomatis gitu. Jadi format peta format gambar itu sudah bisa langsung diekstrak jadi feature class tanpa harus digital satu persatu. Oke Mbak Alfaya, terima kasih jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Beni. Saya ingin bertanya untuk ArcGIS Pro ini apakah bisa menggunakan license ArcGIS Desktop yang sebelumnya kami punya? Gitu, terima kasih. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Ibu Alfaira. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Beni, terkait license ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop ini berbeda Pak, karena keduanya ini beda aplikasi gitu. Jadi untuk license yang ada di ArcGIS Desktop itu tidak bisa digunakan lagi di ArcGIS Pro, karena itu aplikasi yang berbeda seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Alfaira. Semoga dapat terjawab pertanyaan dari Bapak Beni. Ini sekali lagi saya juga ingin mengingatkan untuk link
form kuesioner sudah dikirimkan. Mohon Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisi form berikut untuk agar kegiatan webinar Gonet bisa menjadi lebih baik ke depannya, gitu. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, boleh sampaikan juga di chat box. Atau mungkin dari sisi mau melihat implementasinya atau bagaimana, boleh di-request di chat box gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Gilang. Mau bertanya apakah keterbatasan deep learning di ArcGIS Pro dibanding framework PyTorch atau TensorFlow langsung. Kemudian untuk akurasi di GeoAI, ArcGIS Pro kira-kira di berapa persen gitu. Mungkin dari Bu Alfaira bisa dibantu dijawab. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Gilang ya, terkait deep learning ini untuk framework PyTorch dan TensorFlow ini sebenarnya saya belum explore lebih jauh gitu, Pak. Jadi belum bisa membandingkan dengan deep learning yang ada di ArcGIS Pro. Dan untuk akurasi di GeoAI gitu ya, ini saya juga belum bisa menyebutkan berapa angka persisnya gitu ya, berapa persen karena sekali lagi karena ini sebutannya juga AI gitu ya, Pak. Jadi tidak bisa 100% akurat gitu, tapi ini bisa cukup membantu kita untuk mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang skala besar gitu. Deep learning ini sudah cukup akurat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Alfaira. Untuk ini ada pertanyaan baru dari Ibu Gita Rama. Terkait fitur ekstrak scan polygon, apabila data yang saya miliki itu berupa image namun tidak memiliki informasi georeference, itu agar lokasinya sesuai itu bisa dilakukan dengan proses apa ya? Gitu. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Alfaira, dipersilakan. Oke, untuk ekstrak scan polygon dari image yang belum ada informasi lokasi mungkin ya atau georeference. Sebenarnya kalau ini itu di luar processing toolbox dari ekstrak scan polygon sendiri gitu. Jadi mungkin kalau memang mau ada informasi georeferensinya ini bisa dilakukan pre-processing terlebih dahulu dengan menggeoreferenskan image tersebut gitu. Jadi di georeference dulu, ketika lokasinya sudah terdefinisi, baru bisa dilakukan cleaning tadi ya, pembersihan raster, lalu reklasifikasi dan dimasukkan ke dalam tools-nya gitu. Jadi sebenarnya ini di luar proses yang dilakukan oleh tools ekstrak scan polygon tersebut, seperti itu. Oke, semoga dapat terjawab pertanyaan dari Ibu Gita ya. Dari teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan di chat box. Gitu. Mungkin karena ada waktu pelaksanaan kita hanya sampai 11.30 gitu. Jadi tidak lama lagi, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat box gitu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan juga, saya juga mau mengingatkan kembali untuk link kuesioner yang sudah diberikan di kolom chat box untuk Bapak Ibu sekalian dapat mengisi untuk feedback webinar kami ke depannya gitu ya. Oke, baik, mungkin dari para hadirin sudah cukup untuk pertanyaannya.
sebelum kita tutup, saya mengingatkan lagi untuk mengisi kuesioner dan, sembari juga, kita akan ada sesi dokumentasi untuk, para partisipan apabila bersedia dapat mohon on kamera untuk dokumentasi, gitu. Untuk operator saya persilakan. Baik, terlihat sudah ada beberapa yang bisa mengaktifkan kamera. Untuk yang lain apa ada yang masih belum bisa mengaktifkan kameranya? Karena mungkin kita hanya akan makan waktu sekitar 2-3 menit untuk sesi dokumentasi ini. Oke, saya izin untuk mengambil gambar ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 3. Dan lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih karena telah bersedia untuk konten Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk operator. Ini telah sampailah kita ke penghujung acara webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Alfaira Nabila selaku pemateri webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan semua yang sudah join. Saya juga ingin menginformasikan bahwa rekaman webinar ini akan tersedia melalui channel YouTube Unit Infomedia. Link rekaman akan kami kirimkan melalui email kepada Bapak dan Ibu yang telah terdaftar bersamaan juga dengan e-sertifikat webinar ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat langsung hubungi sales officer kami di email sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim PT Geonet Infomedia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian selama webinar berlangsung. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar Geonet berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.